Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bailvia Soleha dengan NIM D1A021115. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara negara memperoleh wilayah darat menurut hukum internasional. Nah, yang pertama itu melalui akrasi atau pertambahan. Penambahan wilayah yang disebabkan oleh proses alamiah, misalnya terbentuknya pulau yang disebabkan oleh endapan lumpur muara sungai, mengeringnya bagian sungai yang disebabkan oleh terjadinya perubahan aliran sungai, terbentuknya pulau baru yang disebabkan oleh letusan Gunung Merapi. Contohnya negara Mesir yang merupakan endapan Sungai Nil. Cara ini dibenarkan oleh hukum internasional karena tidak menggunakan kekerasan. Nah, yang kedua itu cesi, perolehan tambahan kedaulatan wilayah melalui suatu proses peralihan hak atau dapat dikatakan setiap transaksi yang bermaksud mengalihkan kedaulatan wilayah ke negara lain. Dengan adanya cesi, maka beralihlah semua hak kedaulatan dari negara yang mengalihkan kepada negara yang menerima pengalihan. Cesi dapat terjadi dengan paksaan kalah perang, misalnya peralihan wilayah Alsace-Lorraine dari Prancis kepada Jerman pada tahun 1871. Yang kedua, sukarela, misalnya penjualan Alaska dari Rusia kepada Amerika Serikat pada tahun 1867. Nah, proses terjadinya cesi ini ada yang menggunakan kekerasan dulu sehingga memperoleh wilayah. Hal ini tidak sesuai dengan hukum internasional. Nah, cara negara memperoleh wilayah darat menurut hukum internasional yang ketiga yaitu dengan cara okupasi atau pendudukan. Penguasaan terhadap suatu wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun, yang dapat berupa suatu terra nullius yang baru ditemukan. Penguasaan tersebut harus dilakukan oleh negara dan bukan oleh orang perorangan, dan secara efektif dan harus terbukti adanya kehendak untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari kedaulatan negara. Hal itu harus ditunjukkan, misalnya dengan suatu tindakan simbolis yang menunjukkan adanya penguasaan terhadap wilayah tersebut. Misalnya dengan pemasangan bendera atau pembacaan proklamasi. Penemuan saja tidak cukup kuat untuk menunjukkan kedaulatan negara, karena hal ini dianggap hanya memiliki dampak sebagai suatu perumpamaan. Agar penemuan tersebut memiliki arti yuridis harus dilengkapi dengan penguasaan secara efektif untuk suatu jangka waktu tertentu. Contohnya, sengketa Pulau Miangas antara Indonesia dan Filipina. Indonesia melakukan okupasi dengan cara pemberian kartu tanda penduduk, pembangunan perusahaan listrik tenaga diesel, dan pemasangan simbol-simbol negara. Okupasi atau pendudukan tidak menggunakan kekerasan dalam proses penambahan wilayah sehingga dapat dibenarkan oleh hukum internasional. Nah, yang keempat ini adalah preskripsi. Pelaksanaan kedaulatan oleh suatu negara secara fakto dan damai untuk kurun waktu tertentu, bukan terhadap terra nullius, melainkan terhadap wilayah yang sebenarnya berada di bawah kedaulatan negara lain. Syarat preskripsi ada dua, yaitu ada proses dari pemilik terhadap adanya pelaksanaan hak kedaulatan dalam waktu jangka lama. Nah, yang kelima itu aneksasi atau penaklukan, perolehan kedaulatan wilayah yang harus dipaksakan. Yang pertama, apabila wilayah yang dianeksasi telah ditundukkan oleh negara yang menganeksasi tanpa adanya pengetahuan kehendak. Yang kedua itu apabila wilayah yang dianeksasi dalam kedudukan yang benar-benar berada di bawah negara yang menganeksasi pada waktu diumumkannya kehendak aneksasi negara tersebut. Cara ini umumnya bisa terjadi dan diakui sebelum tahun 1928. Ketika Debrien-Kellogg ditandatangani. Akan tetapi, setelah adanya piagam PBB yang melarang adanya kekerasan dan penambahan wilayah sesuai pada pasal 2 ayat 4, maka hukum internasional tidak membenarkan dan melarang secara keras penambahan wilayah dengan aneksasi. Nah, yang terakhir ini adalah referendum. Cara perolehan wilayah melalui referendum memiliki pilihan kemauan penduduk wilayah yang bersangkutan. Hal ini dapat dibenarkan oleh hukum internasional. Contohnya, Indonesia memperoleh Papua Barat.
Jadi, menurut hukum internasional, syarat penambahan wilayah ada yang dibenarkan yaitu okupasi, aksesi, preskripsi, dan referendum. Sedangkan cesi dan aneksasi kurang sesuai karena ada kekerasan dalam prosesnya yang dilarang oleh PBB pada pasal 2 ayat 4. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Semoga cepat dimengerti, semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.